jadi 1 bulan tuh yang buah. Tapi nanti bulan berikutnya Gersang mendadak sepi. sedih itu rasanya. Oke, sekarang giliran kerjaan dia. Oke, Apa? Mau nanya apa ente? gua akan berperan sebagai reporter. Gua akan nanya balik. Part 2. Part 2. Hmm. Oke, gua akan menanyakan profesi lo. Kerjaan gue sekarang gue full time ngajar privat. Oh, guru. Loh, Mari kita plus. nggak usah. Gimana jam kerja lo? Oh, Jangan pendek-pendek dong, jawabnya pelit banget. lu tuh ini akan gue edit kan? Iya. Jam kerjanya sih ngikutin jam kerja sekolah. Dalam artian anak pulang sekolah, nah di situ saya mulai beroperasi. Ya. Dinas malam, Bu. Oh, betul. Jadi kalau orang kerjanya mungkin dari jam 7 sampai jam 5, nah gue mulai dari jam paling cepet sih jam 1 apa setengah 2 gitu. Oh, jam pulang sekolahnya si anak ya. Betul, setengah 2, nah itu bisa sampai jam 9 kadang-kadang yang kayak gitu. Lembur. Iya. Mostly jadi jam kerjanya itu mulai dari siang sampai malam gitu ya. Jadi kebalik sama orang-orang biasa. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ya. Kliennya itu rata-rata kisaran umur berapa dan kalangannya bagaimana? Kalau gua ngebukanya sih dari paling kecil, dari TK gitu ya, sampai ke dewasa. Dewasa karena gue private-nya lebih fokusnya tuh fokus bahasa Inggris gitu kan. Tapi karena anak kecil materinya gue berani tuh ambil mata pelajaran. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi macam-macam sih yang gue ajarin. Tapi memang fokusnya Inggris. Jadi mencakup hampir semua mata pelajaran ya. Hampir. Tapi begitu SMP itu fokusnya di Inggris Langsung, aja. Oke. Nah, kalau yang dewasa gue fokusnya ngajar speaking. Oh, Kayak spesialis. Gitu. Bukan Spesialis speaking. Nggak spesial sih. Fokusnya di conversation yang kayak Oh, gitu. Seiring berjalannya waktu sama kayak lu tadi kan seiring berjalannya waktu. Atau orang tua kontaknya, Miss bisa nggak matematika? Miss bisa nggak science? Ya? Iya kayak gitu. Okay. Terus pikir-pikir daripada untuk SD terutama daripada ngebatasin mata pelajaran Inggris saja, ya kenapa enggak coba merambah mata pelajaran baru jadi gitu kan. lebih adaptif gitu ya. Ini adaptasi. Palingan. Jadi karena ini apa ya? Termasuk profesi yang menurut gua intim ya, personal gitu. Jadi lu juga belajar tentang karakter lah ya pasti. Ya, karakter murid-murid lu. Iya, sama kayak lu ya. Kita harus beradaptasi sama behaviornya mereka. Kalau anaknya berisik ya kita nggak mungkin berisik juga ya kan. Tapi justru gimana handle berisiknya dia sampai dia mau ngelakuin apa yang kita mau, yaitu belajar. Gitu kan. Dan biasanya anak-anak tuh pasti yang belum mulai, baru duduk, hai gitu, baru bilang, hai, kita istirahatnya kapan? dia makan belum duduk gitu kan, langsung, Miss nanti Miss minta istirahat ya, dia mulai aja belum gitu kan. Gitu. Jadi handle situasi lah ya, sama mood ya. Benar banget. Merangkap ini ya, entertainment ya. Entertainment iya, psikolog iya. Nah itu ya. Kan? Gimana, ada ceritanya nggak tuh? Gua adepin paling banyak sih waktu ngajar TK. Oh, malah anak-anak TK ya? Iya gitu. Jadi sering nyampe di gua tuh yang kayak, Miss ini gimana ya anak saya? Gimana ya? Orang tuanya konsultasi ya? Iya betul. Karena metode ngajar dan interaksi kan beda-beda ya. Jadi ortunya nanya itu ya untuk menyamakan cara ngajar, terutama dalam hal responsibility ya. Bebannya itu kan lebih gede tuh di sekolah. Dan itu yang gue rasain begitu jadi full time guru private gue ngerasain justru berubah tuh. Guru-guru ya nggak semua sih ya, gue yakin guru-guru di sekolah jadi yang kayak ya udah kalau anaknya nggak bisa di sekolah privatin aja gitu. Jadi beda konsep gitu. Jadi kalau anak ini ngerti apa enggak bukan karena dia belajar di sekolah, tapi karena dia belajar sama guru privat. Karena guru privatnya. Jadi guru privat memegang peranan sama beban yang lebih berat gitu ya. Menurut gue ya, semakin kesini ya, semakin kesini. Jadi sempet ada beberapa kali orang tua bilang, Miss anak saya nilainya segini.
Oh, jadi komplainnya ke guru privat malahan. Iya, dan sementara kalau orang tuanya komplain ke sekolah, gurunya malah bilang, ya udah Bu, privatin aja. Oh, Gitu. solusi. Jadi sekarang guru privat itu masuk solusi ya? Menurut gue ya, Simple ya. segampang itu gitu, Iya. langsung nih gitu. Yang penting gue udah ngajar nih gitu. Jadi institusi pendidikan itu sendiri kayak seolah-olah jadi kayak lepas tangan ya. Betul, betul banget. Dan itu berapa kali gitu. Berarti itu challenging dong ya? Challenging banget. Ya, lu tau lah rasanya gimana kan. Lu lihat gue waktu udah musim hujan gue akan meratap seperti apa. Tapi sebenarnya itu musim panen ya? Panen enggak juga sih. Enggak ya? Panen enggak juga. Sesuai dengan beban yang diserahkan gitu Enggak juga ya? sih. Jadi ada gue punya teman guru, dia guru Mandarin. Dia selalu ingetin gue, tak, guru privat itu hidup 12 bulan, tapi gaji 10 bulan. Oh, ada masa ininya ya? Masa istirahat. Jadi dipaksa istirahat kita, dipaksa istirahat. Libur. Iya, jadi ya itu yang pertengahan tahun di sini kan pertengahan tahun. Ya. Itu bisa hampir sebulan tuh. Itu libur kenaikan kelas gitu ya? Itu pasti orang tuh pada liburan kan. Nah, yang kedua adalah pas pergantian tahun, New Year. Ya. Nah, memang lu bilang kan apa tuh namanya? Panen tuh ya. Itu bulan di masa-masa ulangan gitu. Tapi itu sama aja kayak dirapel, bulan libur itu dirapel semua di satu. Dikumpulin jadi satu ya? Iya gitu, jadi satu bulan tuh yang wah. Tapi nanti bulan berikutnya wah, gersang mendadak sepi. Sedih itu rasanya. Hening. I need job. Lah mulai dari kita berdoa gitu ya ke Tuhan, beri saatnya berharap. bener yang kayak gitu. Oh ya, tadi gue belum nanya ya, kayak awal mula lu kerja di bidang pendidikan lah istilahnya ya. Jadi seorang pengajar atau guru. Itu sebenarnya nggak sengaja. Ada temen yang bilang, Kanita ada yang ini sepupu gue nyari guru. Oh, tiba-tiba ada kebutuhan. Gitu. Iya, gitu. Terus dari 2004 itu sampai sekarang. Kayak Jadi gitu. dari sebuah mungkin kesengajaan atau ketidaksengajaan, lu akhirnya kecemplung di dunia ini. Bener-bener kecemplung. Dengan pengalaman yang pastinya banyak banget ya, selama 20 tahun, bayangin aja ngajar gitu. Iya, dan anehnya gue selalu ngerasa kayaknya gue belum bisa apa-apa deh gitu. Selalu merasa masih kurang deh kayaknya si guru A ini lebih jago, si ini lebih jago gitu. Tapi menurut gue itu poin penting sih. Selalu merasa kurang dan jadi kayak selalu mau belajar terus gitu. Bener Ya kan? Bener, itu penting banget sih untuk seorang guru. Jadi dia nggak boleh merasa cukup. Harusnya harus selalu belajar lagi gitu. Apalagi kalau misalnya materi kita nih murid nih kagak nyampe gitu. Itu selalu tuh kayak gimana cara bisa tembusnya ya, gimana caranya ya, kayak gitu. Jadi kepikir apa namanya, coba metode ini, coba metode itu, coba metode ini, selalu gitu orientasinya lebih ke solusi gitu jadi ya. Betul. Pada dasarnya dunia pendidikan ini yang lu geluti sebagai profesi itu berkaitan dengan apa? Sebenarnya macam-macam ya. Kalau dulu ada tuh beberapa murid privat gua yang ntar tahu, Miss aku ada speaking test nih. Jadi nanti bareng-bareng bikin skrip. Nah itu bukan cuma sekedar nih Miss dikte kamu tulis gitu ya. Enggak, nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi dia jadi belajar gimana caranya bikin speech gitu. Abis itu prakteknya harus direkam. Terus latihan, nih nanti cara kamu bahasa tubuhnya bagaimana ya gitu. Terus mukanya, terus intonasinya pas kamu ngomong. Nah jadi nggak cuma sebatas di bahasanya. Gitu. Jadi termasuk skill-skill yang lain. Jadi interaktif gitu ya. Benar. Metodenya ya. Iya, jadi nggak sekedar nih kamu kerjain ini 5+5 yang kayak gitu, enggak. Interaksi sama muridnya itu yang apa? Gue itu sih yang sebagai guru privat bisa enjoy. Jadi gitu. Value yang lu mau ajarin tuh apa aja? Value-nya kalau secara profesi sendiri ya udah kita bantuin murid, ada yang kurang di bidang apa kita bantuin gitu. Tapi selama durasi itu nggak cuma sekedar kerjaan ini soal A, begitu selesai soal A, kerjaan soal B gitu. Gue selalu ada interaksi sama mereka, jadi kenal deh personality anaknya kayak gitu. Nah jadi di saat yang sama begitu ortunya ngomong sama gue, Miss ini anak saya gini-gini, dia tuh belajarnya ini, belajarnya cara
personalitinya kayak gini. Nah nanti seneng tuh kalau misalnya orang tua bilang, iya Miss bener dia tuh begini gini gitu, berarti kan emang klop ya kan. Dan dia ngerasa anaknya juga dimengerti gitu ya. Betul. Oh iya ternyata guru ini bukan cuma sekedar ngasih soal Ngasih latihan teori. ya. Jadi ada feel di situ, ada jadi personality kita di situ. dan lu membangun hubungan juga ya, mirip-mirip gua ya. Benar, karena benar. Personal kan sama kliennya langsung. Gitu. Benar-benar. Kalau misalnya mereka stop, ya ada rasa sedihnya lah. Ya. Kayak gitu. Lanjut, gua mau nanya tentang tantangan. Profesi lu ini apa aja sih tantangannya selama lu ngajar gitu? Untuk guru privat ya? Ya. Tantangannya itu kalau muridnya tergantung, kadang orang tuanya, kadang muridnya gitu ya. Kadang muridnya mentok sama kita, nggak bisa dapet iramanya. Ritmenya? Iya, ritmenya gitu. Jadi gue coba berbagai cara, tapi tetap dia nggak masuk. Nggak nangkep gitu ya? Nggak nangkep. Jadi kalau udah kayak gitu, gue biasanya langsung ngomong ke ortunya, kayaknya nggak cocok deh. Gitu. Terus nah kadang ada dari orang tuanya, requestnya nggak masuk akal. Pernah dia minta privat cuma 1 minggu sekali. Cuma seminggu sekali, dan itu durasinya cuma 1 jam. Terus habis itu dia bilang, Miss, hari Senin si A mau tes gitu. Jadi di hari dia kelas itu nanti 3 jam ya Miss. Jadi si Nita ini diandalkan banget saat muridnya mau tes. Iya, itu wajar sih karena guru privat, tapi karena cuma seminggu sekali dia langsung minta 3 jam ya Miss. Gitu. Dihajar gitu ya. Nah, untuk sementara waktu datang ke sana ternyata sebelum gua itu murid ini ada les lagi sebelumnya 3 jam juga durasinya. Gitu. Jadi begitu kebayang penuhnya otaknya murid itu ya. Begitu ketemu gua, you can see the smoke coming from the head gitu kan, bisa langsung dengan mata yang udah lelah gitu. Iya gitu. Sementara again gua ada goal kan, jadi kasihan juga gitu minta sama anak ini untuk stay 3 jam. Dari situ langsung yang ya udahlah kita cuma bisa semaksimal mungkin. Terus begitu beberapa hari setelah lewat tesnya, mamanya bilang, Miss nilainya kok cuma segini? Ekspektasi terlalu tinggi ya. Kayak gitu. Kadang ketemu sama orang tua yang kayak gitu. Jadi yang kayak sampai speechless. Gak seimbang gitu ya antara harapan gitu. dan jadi waktu yang dikasih. Kadang ketemu orang tua yang kayak gitu. Berarti lu tipikal ketemu klien yang ajaib-ajaib juga ya? Pasti ada lah, pasti ada yang ajaib-ajaib. Jadi diseleksi gitu ya? Bidang pekerjaan ini korban utamanya kan si anak ya kan, murid gitu, si murid gitu. Jadi daripada nggak bisa sama gua, ya lebih baik cari yang lain. Final question. Harapan lu sebagai profesional di bidang mengajar gitu? Jangan ketuker posisinya sama guru sekolah gitu kan. Justru harusnya kita backup gitu. Betul, kita membackup guru sekolah, bagian yang murid-murid nggak bisa, tapi tetap harusnya fokusnya itu di sekolah gitu. Bahwa mereka mengerti apa yang diajarin sekolah. Memang sih karena pelajaran di sekolah kita kan banyak ya. Banyak dan ya muridnya juga banyak gitu ya. Betul gitu. Ya itu tantangan sih dunia pendidikan kita gitu kan. Tapi again jangan dibalik perannya. Betul, bahwa nilai bagus itu tergantung dari guru privat. Menurut gue itu adalah satu hal yang salah. Dan jangan sampai dari mulut, menurut gue pribadi ya, dari mulut guru di sekolah sampai keluar kata, ya udah lesin aja kalau nggak bisa gitu. Sementara orang tua kan kirim anaknya ke sekolah untuk belajar ya gitu. Tapi dari pihak sekolah malah ngalihin tanggung jawab. Padahal gitu. Biaya sekolah juga sekarang udah mahal banget gitu kan, sampai ya kita bisa bayangin lah harganya seperti apa gitu. Jadi nggak sepadan gitu ya. Betul, jadi harus ada perubahan menurut gue gitu. Dengarkan sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Keuntungan atau positifnya ngajar sebagai guru privat itu apa? Interaksi sama murid. Iya, interaksi sama murid. Jadi ceritain dong gimana tuh? Ada yang udah lama sama gue gitu. Jadi interaksi kita tuh udah kayak kakak dan adik kali ya. Bukan dari ibu dan anak ya, kakak dan adik. Please no, kakak dan adik. Itu cari aman. Dia nih termasuk apa, membesarkan anak istilahnya ya. Karena dari tadi lu bilang kan dari kecil sampai anaknya gede. SMP ya. Rata-rata. Mungkin berpuluh tahun ya lu berinteraksi sama murid lu ya. Iya benar. Bahkan sampai udah lulus pun masih interaksi lu kadang-kadang. Iya. ada. Itu sih kepuasannya di situ sih. Ada sekarang dia udah kerja malah gitu kan, terkantoto nelpon.
Sampai ngobrol. seakrab apa lu sama murid lu? Kita pernah hangout sih. Wih, seru banget. Kita pernah hangout, nonton. Oh ya, Iya, terus itu sama orang tuanya oke-oke aja ya? oke-oke aja. Kayak curhat-curhatan gitu juga nggak sih? Iya. Karena remaja kan, biasanya banyak aja tuh ceritanya. Ada yang cuma ngobrol-ngobrol. Gue berusaha sesuai nama frekuensi mereka aja. Ntar toto ngobrol. Cuman ya kadang ada yang aneh-aneh gitu kan. Oke. Ada murid gue yang ngefans sama itu tuh yang ini itu. Oh, Gitu. Nah gimana cara lu harus beradaptasi Iya, dan iya. you know he's crazy right, yang kayak gitu iya, gitu. iya. Yang Pemikiran-pemikiran anak-anak sekarang kan serem sih. agak-agak serem. aneh gitu ya. Iya, makanya itu jadi cara untuk ngebalikin ya. Disitulah value lu juga sebagai guru privat ya. Menurut gue ya, menurut gue ya, Bisa karena bukan membenarkan ya, meluruskan sesuatu yang Membantu mungkin lah. menyimpang. Kayak ini bahasan tentang profesi dan dunia masing-masing itu kayak nggak pernah ada habisnya nggak sih? iya, kalau benar. di Lu kita di MUA, ceritain? ya kan gue di ngajar gitu kan. Karena apa ya, kita punya kesamaan walaupun kita kerjanya di dunia yang benar-benar Beda. beda, tapi kita ada kesamaan ya, sama-sama kerja di bidang jasa nggak sih? Betul. Udah gitu door to door. Door to door Panggilan. Call me baby. dari rumah ke rumah, dari kota ke kota. Biasanya nggak sampai kota sih. Ini nih. Terus ya ini sampai kota ke kota. Kita bekerja untuk kepuasan klien ya. Interaksinya tuh panjang gitu. Kayak kita membangun hubungan Benar. dengan waktu yang lebih panjang daripada Tantangannya Pekerja profesi lain. jasa nggak sih? iya benar. Iya, tantangan profesi jasa gitu. Ya, karena kepuasan klien itu biasanya panjang juga tuh efeknya, dampaknya. Dia bisa Benar-benar. ceritain ke orang lain lagi, dan orang lain itu bisa pakai juga jasa kita. Akhirnya Iya, gitu ya, benar. iklan gitu. Iya, benar banget. Dan kita karena intim sama klien hubungannya, jadi bisa masukin juga value-value yang kita menurut kita tuh Positif. bagus, Ya? positif. Iya, benar-benar. Gitu. Untuk lebih percaya diri, Iya. ya kan, untuk lebih berani. Empowering gitu-gitu. lah ya. Lu juga ke murid-murid lu kan ngasih Iya. kayak mungkin secara psikologi ya, Iya. secara nggak langsung ngasih Ngebagi diri kita nggak sih? iya, ya? lu Ngebagi diri lu ngasih hidup gitu. Mm-mm. Kita memberi hidup dengan kayak mungkin ketulusan juga kita Iya, kerjanya pasti. dengan all out gitu. Tapi pekerja jasa menurut gue emang harus gitu sih. Harusnya gitu ya. Menurut gue. Kita satu nggak boleh hitung-hitungan. Dua ya kita harus all out. Benar-benar kita memuaskan klien ya. Iya, karena itu sesuatu yang pekerjaan kita pekerjaan yang dirasakan. Iya, gitu. benar. Hal yang dilihat itu justru kayak nomor keberapa gitu Iya. ya. Yang paling Seperti menyedihkan itu. ya banyak juga kayak guru-guru dan makeup artis yang kerjanya cuman demi uang ya. Betul. Gitu, tanpa berniat untuk menghakimi gitu. Tapi kita rasa harusnya nggak gitu sih. Ya, banyak yang melihat pekerjaan MUA tanda kutip diremehkan gitu ya, karena cuma dandan doang mah gampang. Bisa gitu, Iya, gampang gitu. Tapi again yang ditinggalkan kan essence gitu ya. Kita bagi diri kita gitu ke klien-klien kita, menurut gue itu penting sih. Begitu juga guru privat ya. Orang suka bilang ngajar cuma modal ngoceh-ngoceh doang gitu nggak sih? Iya. Enak banget apa duitnya cuma modal mulut gitu ya. Tunjukin ke gua, lu nggak pernah ngajar tanpa ngasih tau gua lu nggak pernah ngajar. Iya. Gitu ya. Cukup yang ngajar mah gampang. Itu udah bukti gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita apresiasi lah profesi apapun itu, terutama yang profesional ya. Iya. Yang skillful, yang ya butuh sebenarnya suatu pengalaman khusus, bukan sekadar diremehkan gitu loh. Betul, benar-benar. Jadi nggak gampang gitu sebenarnya. Benar. Jadi buat semua teman-teman pekerja jasa tetap semangat, karena jasa kita membagi diri kita. Ya, meninggalkan jejak di hidup orang lain gitu. Benar. Jadi teman-teman boleh share sama kita pekerjaannya apa, tantangannya apa, suka dukanya apa, kita juga pengen denger. Ya share bareng-bareng gitu. Ya. Kita sekian seru-seruan hari ini sharing kerjaan kita masing-masing. Kita lanjut di next video. Sampai ketemu, ikutin terus kita di LBGT. LBGT.